kembali lagi ketemu dengan mitra Bang Us, dan di sini Bang Us mempunyai sebuah kesempatan yang sangat spesial ini. Jadi saya dikasih kesempatan untuk bersilaturahmi ke tempatnya Mbah Kakung atau Mbah Kasmuri ini, dan mungkin buat teman-teman dan juga buat Bang Us secara pribadi ini itu dikasih kesempatan saged ngawuruh ya Mbah, ngawuruh suatu pengalaman ataupun energi positif dari Mbah Kasmuri yang usianya hampir 70 tahun, tapi Mbah Kasmuri ini masih mempunyai semangat, mempunyai, pokoknya sangat inspiratif sekali lah. Dan kita harusnya generasi muda itu jangan sampai kalah dong. Mbah Kakung aja udah hampir 70 tahun, dia masih mempunyai energi yang positif untuk bergelut dalam bidang usaha yang fokusnya ke teh Mbah ya, ke teh organik ya. Jadi langsung saja kita kenalan dengan si empunya ataupun si ownernya Teh Sekar Langit. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, khususnya dari channel Bang Us, mitra Bang Us, tentang teh khususnya di tempat saya ini di Desa Kembang Langit. Itu saya lahir pun sudah ada teh. Teh itu makanya disebut tanaman legendaris. Walaupun waktu saya masih kecil tidak mayoritas, hanya beberapa orang yang bertani teh. Kemudian pada tahun 1982 setelah melalui penelitian oleh dinas terkait, khususnya oleh Kementerian Perkebunan di Kembang Langit khususnya dan umumnya di Kabupaten Batang yang daerah atas yang ketinggiannya minimal 1000, itu diberi program atau proyek petani itu yang tadinya bertani jagung atau ubi dan lain sebagainya itu diminta untuk beralih ke komoditas teh itu tadi, sehingga petani, karena kalau menanam jagung itu merepotkan, kalau dihitung untung ruginya itu mayoritas rugi. Padahal penanganannya sangat luar biasa, itu harus menjaga siang malam dan lain sebagainya karena di sini banyak hama. Kemudian ada anjuran untuk menanam teh, disambut dengan senang hati. Senang hati ya, antusias banget ya pemerintah masyarakat pada saat itu. Waktu itu namanya programnya itu PRPTE, perluasan dan rehabilitasi perkebunan tanaman ekspor. Di antara lain kalau di Batang itu teh itu tadi. Nah, di tempat saya itu hampir semua orang itu beralih ke pertanian teh. Nah, kebetulan kenapa saya sampai sekarang ini menyintai teh dan selalu selalu memberikan motivasi kepada generasi muda agar teh itu tetap lestari. Ya antara ini itu saya sejak muda, setelah adanya itu tadi program yang saya sampaikan itu, saya langsung ditunjuk sebagai pengurus kelompok tani, sehingga sehari-harinya itu selalu berhubungan dengan petani teh yang tergabung di kelompok tani itu tadi. Kalau Mbak Kakung itu kan berarti langsung tahun 82 itu ditunjuk untuk sebagai salah satu di belakang organisasi itu Mbak ya. Itu latar belakangnya Mbak Kakung itu dulu memang sekolahnya tuh
Gimana itu tadi, karena zaman dulu tuh sekolahan saja kan tidak ada ya. Saya ya sekolah tapi sampai dengan hanya SD. SD. Sekolah dasar. Bahkan waktu saya sekolah itu, saya kelas 4 itu ada peralihan yang tadinya sekolah rakyat diganti menjadi sekolah dasar. Berarti ijazah yang saya miliki ya lulusan SD itu tadi, sekolah dasar. Tahun 72. Tahun 72. Ya masuk ke Pagilaran. Pagilaran jelas sana kan perkebunan teh, perusahaan teh. Nah, dari sana ya saya tentang pemeliharaan, tentang produksi itu saya pelajari. Jadi saya bekerja itu tidak hanya bekerja yang penting mendapatkan upah, itu tidak. Upah nomor 1, tapi waktu-waktu saya bekerja itu saya sekaligus sambil belajar tentang budidaya teh sampai dengan dari membuat bibit atau penangkaran bibit, terus kemudian penanaman, perawatan atau budidaya sampai ke pengolahan. Saya tahun 2002 mengundurkan diri atau bahasanya itu pensiun dini. Pensiun dini. Setelah saya tidak bekerja di Pagilaran, saya punya inspirasi mencoba membuat teh kering. Yang tadinya itu kalau panen itu langsung dibawa ke tengkulak atau ke pengepul teh, bentuk daun. Kemudian itu tadi saya punya gagasan bagaimana kalau teh itu walaupun tidak mampu semuanya, sebagian itu kita olah sendiri sehingga nanti dijual itu sudah merupakan barang siap saji atau siap pakai atau teh kering. Kalau kita punya teh daun, itu pengalaman saya itu selalu dipermainkan oleh pembeli, oleh tengkulak-tengkulak itu, oleh pabrik-pabrik besar. Baik itu harga maupun harga kadang-kadang naik turun. Kemudian yang paling memprihatinkan itu kadang-kadang barang sudah tersedia, teh itu sudah dipetik, sudah dipanen, sudah tertimbun di rumah, itu tidak diambil oleh yang beli, itu tidak diambil. Walaupun ya itu tadi, walaupun ya semua itu memang butuh perjuangan yang keras ya istilahnya. Ya setelah saya memulai dan juga mengajak ibu-ibu atau tetangga-tetangga, ayo kita coba bikin teh kering. Ya semampunya lah. Alhamdulillah direspon oleh para penggemar teh, khususnya para penikmat teh, juga direspon oleh pemerintah daerah, baik daerah kabupaten maupun daerah provinsi, khususnya dinas-dinas yang terkait. Saya ngolah teh tapi yang layak dikonsumsi. Rumusnya itu kalau teh yang bagus, yang super itu bahan bakunya itu berarti 3 daun, atau bahasa di teh itu disebut P+2. P+2 itu maksudnya P itu pucuk atau peko plus 2 lembar daun di bawahnya. Sebenarnya Mbak Kakung itu sudah di rumah itu selagi sembari kerja di PT Pagilaran itu juga mulai nyangan secara manual ya Mbak di rumah? Ya nek dulu ya hanya sekali-kali saja, karena untuk minum sehari-hari kan mendapat jatah dari
dari Pagilaran. Sampai sekarang pun saya sudah pensiunan itu ya setiap bulan mesti dapat kiriman jatah teh. Lah bikin itu pakai sangre itu, terus bikin yang manual itu pakai diontel pakai tangan. Nah kemudian itu tadi direspon oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Perkebunan, dibantu untuk pengadaan alat. Itu realisasi itu tahun 2012. Atau realisasi bisa bikin alat-alat ini tahun 2012. 3 unit, diantaranya itu mesin pelayuan atau disebut rotary panner. Kemudian itu penggilingan, mesin penggulungan atau penggilingan, atau disebut Jackson roller. Kemudian 1 unit rotary. Rotary itu untuk pengeringan. Nah ini yang satunya saya swadaya ini. Swadaya ini ya. Untuk yang diunggulkan itu dari si teh Sekar Langit itu napa mawon sih Mbah kok teng mriki wonten iki. Ah niki logonya ada nih. Logonya organik dan memang sudah dapat standar nasional Indonesia atau SNI ini. Gimana sih Mbah? Nah itu tentang organik itu ya salah satu cara untuk agar teh di sini di Kembang Langit khususnya itu punya keunggulan tersendiri. Karena sampai saat ini yang punya teh organik itu ya hanya sini, hanya saya. Baik di Jawa Barat, di Jawa Timur, Tengah, Jawa Timur sampai Sumatera itu enggak ada. Paling adanya itu produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan. Itu memang berarti yang benar-benar murni organik memang Mbah Kasmuri. Hanya di Kembang Langit. Itu kalau ya apa artinya dari organik itu memang dari pengolahan, dari sampai di tanamannya sampai pupuknya atau gimana sih Mbah? Jadi organik itu di samping prosesnya cukup ribet, itu yang utama itu produk organik itu tidak menggunakan pupuk maupun pestisida yang mengandung kimiawi. Pupuknya itu yang dipakai buatan sendiri, yang bahan bakunya itu bisa mengambil di lingkungan kita sendiri. Berarti memang kalau pupuk itu kan ada biasanya kan dari sisa-sisa makanan kayak gitu berarti Mbah ya. Sampai dengan pestisida pun itu juga kalau beli memang sertifikat organik juga berarti. Itu kalau tidak bikin sendiri lebih bagusnya ya bikin sendiri. Nah, kalau mau bikin sendiri jadi intinya pertanian organik itu mengajak petani itu mandiri, tidak ketergantungan dengan pihak lain. Apalagi sekarang pupuk ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Terus dari pemerintah memberikan kartu tani, tapi ternyata untuk mengurus pupuk itu sulit, tidak semudah apa yang dibayangkan. Untuk itu, untuk mendapatkan sertifikat sama SNI ini, itu prosesnya ya tidak. Kalau saya pas ngurus ini itu waktunya kurang lebih 2 tahun. Karena begitu saya mengajukan permohonan, tanahnya diambil, airnya diambil, terus produk yang diorganikkan itu juga diambil, baik yang basah atau yang mentah maupun yang sudah menjadi produk siap saji di sana di lab.
Nanti yang belum masuk apa nanti ke sini lagi. Beberapa kali. 3 bulan ke sini lagi, 3 bulan ke sini lagi. Ya, setelah dinyatakan Lolos. memenuhi syarat, lolos, baru keluar sertifikat. Sama sekalian serial Dan numbernya. berhak menggunakan Logo ini. logo Organik Indonesia. Nah, pengolahannya tidak bisa terus seperti teh-teh pabrik-pabrik itu, teh pabrikan. Terus misalkan warnanya kurang merah dikasih pewarna, ya enggak boleh. Jadi murni 100% teh. Nanti jadinya produk seperti ini. Jadi ini warnanya ya warna Alami. hasil dari proses teh itu tadi. Aromanya ya aroma teh murni, bukan karena dikasih kimia pewangi atau apa itu enggak. Ya, cuman harganya memang beda, lebih mahal. Tapi semahal-mahalnya teh. Contoh misal ini isinya 75 gram. Di sini ya, di rumah ini, di tempat saya jual 20.000. Tapi ini kalau dipakai, diseduh, dibuat teh, ya gelas besar itu yang isinya kira-kira 300 cc, itu hanya membutuhkan 3 gram. Itu pun bisa diseduh ulang. Rasanya masih utuh itu, Mbak? Ya rasanya yang kedua, seduhan kedua itu malah lebih pas. Oh, malah lebih pas? Lebih pas. Kalau yang pertama misalkan lebih sepet, nanti yang keduanya sepetnya sudah pas di lidah itu. Aromanya juga muncul, warnanya juga lebih pekat. Itu kalau bahan bakunya Mbah Kakung niku kan Mbah Kakung sering produksi banget ya Mbah ya. Itu dapatnya itu memang dari warga sekitar Mbah? Iya, ya sebagian kecil dari kebun sendiri. Tapi nek di sini di kampung saya ini di Kembang Langit itu semua lahan itu sudah bersertifikat organik. Oh, sudah bersertifikat. Lahan di Dukuh Kembang Langit ini seluas 41 hektar. Itu sudah bersertifikat organik. Berarti memang sudah dari pengolahannya sampai dari pemupukannya dan memang sudah penyuluhan ke masyarakat bahwa semuanya memang bersertifikat organik. Berarti memang benar. Ya, ini Mbah, teh ini kan sudah sejak dari zaman kolonial Belanda ya Mbah ya. Itu tahun mungkin dari VOC pertama kali. Itu kalau jenis tehnya yang sekarang kita konsumsi dan sekarang yang memang beredar di Kembang Langit itu memang teh yang berasal dari memang penanaman waktu Belanda atau sudah berbeda ya, Mbak jenisnya? Asal usulnya teh itu dulu yang tinggalan nenek moyang atau tinggalan Belanda itu, tinggalan penjajah itu jenisnya itu ada Camellia sinensis, kemudian ada lagi Camellia assamica. Kalau yang sekarang di mayoritas di Kembang Langit itu jenis tehnya apa, Mbak? Nah itu TRI 2425 dan gambung. Tapi mayoritas TRI. Memang tahun 82 dan 84 itu bibitnya itu TRI itu tadi. Bibitnya kan yang bikin Pagilaran waktu itu, yang bikin bibitnya. Kalau proses pengolahannya yang organik ini bedanya dengan yang non organik itu yang beredar di pasaran itu apa sih Mbah? Ya kalau resepnya itu sebetulnya sama. Resepnya.
Yang membedakan itu kalau organik itu tidak boleh menambahkan bahan yang lain. Boleh menambahkan itu yang sesama tumbuhan. Misalkan bikin teh wangi pakainya batik bunga melati. Itu pun diatur perbandingannya itu 90 dibanding 10. Misalkan tehnya 90 kilo berarti bunga melatinya 10 kilo. Prosesnya ini saya sampaikan utamanya ya teh hijau ya. Kenapa disebut teh hijau? Teh hijau itu bukan harus warnanya hijau, tapi yang jelas hijau itu berarti segar, Mas. Hijau itu segar. Oh, segar. Intinya kalau bikin teh hijau itu datang dari kebun, langsung diolah. Nanti setelah disortir ya, kadang dari kebun kan kadang ada limbah yang terbawa ya, apa itu daun kering, apa itu limbah yang lain, itu sortir. Setelah bersih itu langsung diproses. 1 jam ini bisa melayukan kurang lebihnya 1,5 kintal. 1,5 kintal dalam 1 jam. Panas yang dibutuhkan di layuan ini minimal 100 derajat Celcius. Kira-kira 5-7 menit. Dari daun segar selama 5-7 menit itu nanti proses pelayuan baru ke proses yang mati keluar di sana. Itu kadar kandungan airnya itu tinggal 75%. Dan habis itu baru ke selanjutnya naik ke mesin penggulungan. Itu cuma digiling saja selama 15-20 menit. Setelah turun dari penggulungan dinaikkan ke repeat-roll atau pengeringan. Yang ini. Pengeringan pertama dibutuhkan panas sama dengan di layuan sekitar 100-120 derajat Celcius itu selama 90 menit. Oh, lebih lama berarti di sini itu lebih lama, Pak. Itu lebih lama. Kalau sudah 90 menit itu kandungan airnya tinggal 30-35% kandungan airnya. Setelah itu didinginkan sementara, dinaikkan lagi atau repeat yang kedua. Di situ menggunakan panas cukup 60 derajat saja. Oh, berarti yang mesin ini Pak? Selama 60 menit. Oh, 60 menit 1 jam. Berarti totalnya di repeat saja itu 2,5 jam. Makanya kalau ini masak ngolah dibutuhkan waktu kurang lebihnya 6 jam. 6 dari daun sampai menjadi teh siap saji. Oh, teh siap saji. Jadi kisaran waktunya kurang lebih 3 jam ya, Mbak? 6 jam. Oh, 6 jam. Dari awal itu. Dari awal. Kalau tentang promo itu alhamdulillah, yaitu tadi saya akan termasuk orang yang suka kumpul-kumpul, suka silaturahim. Sehingga yang mempromosikan itu tidak harus saya minta, misalnya dari dinas, dari instansi. Alhamdulillah dari instansi maupun dari teman-teman akrab itu ikut mempromosikan. Nah, sampai hari ini ya alhamdulillah khusus untuk lingkungan Batang Selatan itu mayoritas sudah menggunakan produk saya. Kemudian juga itu berkat dari promosi teman-teman yang ada di koperasi UKM itu akhirnya banyak yang pesan ke sini, yang sistem penjualannya itu jual belinya itu online. Oh, jual belinya online. Berarti itu memang salah satu berkah buat mungkin sobat-sobat Bang U, salah satu berkah karena sering bersilaturahmi, banyak teman. Suka bersilaturahim. Makanya banyak teman, banyak rezeki berarti Kung ya. Kalau sekarang karena ini ya, saya walaupun jadul yang tetap mengikuti yang
Yang muda-muda kan tetap pakai Harus HP ikut Android. tadi, Pak. Masalah itu tadi. Mengikuti perkembangan zaman, jadi biar nggak dilihat jadul banget, Pak. Jadul orangnya tapi nek semangatnya kan boleh muda. Wah, itu yang patut kita contoh, yang patut kita apresiasi dari Mbak Ham Sama itu. Mas Freddy itu harus Jadul orangnya, jadul usianya, tapi masih impresif banget dan punya daya serang yang mungkin, wah, kita kaum muda jangan sampai kalah dengan Mbak Kakung yang hampir 70 tahun tapi tetap semangatnya untuk berbisnis, semangatnya untuk bersilaturahmi, semangatnya untuk, wah, pokoknya banyak banget ya Mbah ya. Jadi itu berkat dari itu orang suka silaturahim. nah, itu salah satu berkahnya itu, Mbah. Kemudian yang terakhir ya, yang manfaat ya, tentang manfaat teh. Jadi menurut ahlinya ya, kalau di pedesaan, di lingkungan masyarakat itu yang dikenal kan antioksidan. Ji, Mbah Ji. Tapi nek di medis paling dibutuhkan oleh tubuh itu namanya polifenol. Polifenol. Manfaat yang spesial intinya kalau teh hijau seperti ini itu bisa mencegah berkembangnya sel-sel itu kanker dan tumor. Kemudian bisa merawat kulit. Kemudian dipakai untuk diet yang tujuannya itu untuk mengurangi berat badan. Mbah. Kemudian kalau yang teh hitam atau teh oolong itu bisa untuk merawat lambung atau pencernaan itu. Padahal sumber segala penyakit itu berasal dari lambung. Dari lambung itu semua tadi, Mbah ya? Iya. Nah, itu mampir ke tempatnya Mbah Kakung terus. Makanya saya sengaja membuat teh yang murni teh, berarti tidak menggunakan bumbu-bumbu yang lain. Makanya sejak zaman dulu kala yang namanya teh itu menjadi komoditas yang unggul itu di dunia, bukan hanya di Indonesia. Walaupun posisinya di desa, sering itu ada pesanan ke luar negeri walaupun belum ekspor. Belum. Ya mengirim ke sana, tapi kan di situ judulnya paling apa ya, cenderamata atau oleh-oleh. Oleh-oleh. Maksudnya masih jumlah kecil, paling 5 kilo, 10 kilo. Tapi sering itu baik Malaysia, Singapura, ke Nederland juga pernah, ke Sri Lanka juga pernah. Nah itu. Jadi pesan saya yang terakhir yaitu jangan sampai teh itu jangan sampai punah.